lagi di Sip Putar. Nah, hari ini kita akan membuat segmen yang kalian tunggu-tunggu juga, yaitu adalah RC Talk. Jadi kita akan ngobrolin RC. Hari ini kita sudah kedatangan Om GL. Jadi Om GL ini termasuk yang paling senior di Surabaya, betul ya? Jadi Om GL ini pemain lama lah. Jadi dia itu termasuk builder, jadi dia bisa bikin RC. Jadi kalau sobat semua pengen dibikinin sama RC oleh Om GL, nomor teleponnya ada di bawah, di link. Jadi itu nanti bisa kalian WA langsung. Nah, hari ini Om GL datang ke sini menunjukkan, jadi ke kita sekalian, kita ini sama-sama belajar. Ini adalah sebuah RC pemula tapi tidak pemula, newbie tapi nggak newbie. Jadi ini adalah RC profesional entry level. Jadi profesional entry level. Kenapa kok disebut profesional? Karena RC ini didesain, dibangun untuk digunakan competition. Jadi disebut profesional. Jadi ada peruntukannya. Jadi RC itu bisa buat mainan anak, bisa buat mainan bapak, bisa ya buat dagangan istri juga bisa ya. Bisa ya. Sampai ke situ nanti. Nah, RC itu bisa dibuat mainan biasa, RC itu bisa dibuat yang kayak kita biasa main sinematik, film-film itu juga bisa. Nah, RC itu juga ada kompetisinya. Kompetisi RC itu kayak apa? Bisa kalian lihat di video-video yang lain, kayak ya bagaimana obstacle-nya naik turun, pakai waktu dan semua regulasinya itu jelas. Nah, ini khusus yang untuk ini, untuk hard body no wins. Oh, oke. Jadi bedanya dengan hard body scale yang biasa itu komplit untuk recovery-nya, ada chain leader, ada ban serep, ada winch-nya. Oh. Jadi itu nggak pakai winch. Kelas entry levelnya itu yang pemula, jadi no winch ya. Jadi untuk kalian tahu disebut entry level kenapa? Karena di regulasi RC itu ribet, banyak yang harus kita perhatikan. Nah, para pemain RC yang udah senior-senior yang bikin aturan itu berpikiran terbuka untuk menyederhanakan sebuah aturan itu supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Salah satunya diwujudkan dalam aturan seperti ini. Jadi nanti kita akan buka. Jadi konsepnya ini adalah mobilnya. Mobil ini punya dua bodi ya, Om GL. Iya. Ini buat latihan, buat main-main. Yang ini buat kompetisinya. Mau kita bedah mobilnya dulu apa bodinya dulu? Body dulu lah. Bodi dulu ya. Oke, so ini bodinya. Jadi tadi itu ini di sini kita copot jadi seperti ini. Nah, bodi ini itu terlalu panjang dan ini biasa dibuat latihan buat bagus-bagusan supaya kalian nggak bosen ya. Jadi kalau kalian main RC itu bodinya satu ya memang bosen sih. Jadi kalau punya RC 2 itu ya memang bisa ganti-gantian. Nah, kalau untuk kompetisi Om GL itu biasa pakai bodi yang seperti ini. Nah, yang no winch ya. Yang no winch ya. Yang long wheelbase. Long wheelbase berarti 313. 313. Nah, 313 itu apa sih? 313 itu 131. 313. Oh iya, 313. 313 itu apa? 313 itu jarak sumbu roda depan dan roda belakang adalah di 313 cm. Ya. Karena kalau untuk skill hard body no winch itu mobilnya sering terjungkir. Nah, terjungkir ke belakang kalau pakai L wheelbase. Oh. Karena dia harus melewati gate juga. Nah, jadi saya pakai yang long wheelbase. Yang long short wheelbase itu 275. Apa ada kelasnya juga yang SWB? Ada. Jadi SWB pun ada kelasnya. Oh, bukan kelas SWB, dengan sendirinya kalau no winch kita lebih oke pakai long wheelbase karena supaya nggak kelontar. Oh, jadi tapi kalau yang short wheelbase kalau dengan winch dia bisa dibantu winch. Oh, oke, siap. Jadi itu tadi yang dimaksud adalah jarak sumbu roda. Jadi jarak sumbu roda itu kan ada 3 ya. Ada short wheelbase SWB, medium wheelbase, ada long wheelbase. Jadi itu ada ukurannya sendiri-sendiri sob. Nah, kelebihan kekurangannya itu sudah cukup jelas sih. Kalau semakin pendek kitnya ya, semakin pendek RC-nya lebih lincah. Lebih lincah. Kelebihannya. Tapi kalau pas naik-naikan itu rawan untuk terbalik karena dia itu ya kecil. Kalau dia besar,
maka naik-naikan otomatis jadi lebih enak, turun-turunan juga lebih enak, tapi dia itu kurang lincah. Nah, itu juga harus dipikirin. Jadi beberapa aspek Om GL memilih dengan 313 No wheelbase, no wins. karena di kelas itu kan no win, jadi tidak ada win. Nah, bodi yang dipilih Om GL adalah bodi Rubicon 4 pintu, tanpa atap. Betul ya? Jadi Masih masuk regulasi. regulasinya kalau saya nggak salah ya, yang pertama harus ada figur. Ya. Figurnya 1 sama 2 kepala. Ya, terus harus ada ban serep ya. Ya. Jadi dia punya ban serep di sini. Terus dia harus Lampu depan harus nyala. ya. Ya. Jadi dia harus pakai lampu depan dan harus nyala. Terus ban tidak boleh lebih dari bumper. Ban tidak boleh lebih dari bumper. Oke. Terus ini ban leather wajib atau enggak? Enggak, tapi opsional ya. Tadi kalau misalnya kita bawa sen leather boleh dipakai enggak? Boleh. Oh ya berarti wajib. Kalau nggak bawa sen leather ikut kompetisi ya gila berarti. Oke, jadi desain Rubicon ini dipilih bukan karena tanpa pertimbangan, jadi sobat. Jadi kalau kita lihat head to head comparison dua body ini punya ukuran yang ini lebih sempit. Karena melewati gate. Nanti ada gate-nya kalau hard body. Betul, ada gate-nya, ada patok-patoknya. Terus Patok. ini juga lebih pendek ya. Jadi kalau Iya. kita ngomong center as tengah itu seperti ini. Iya. Nah ini jauh lebih pendek, tetapi tidak melewati ban ya Om ya. Enggak. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen menang kompetisi kayak Om GL, jangan lupa Rubicon. Ya karena Itu bagus-bagusan. iya, tapi karena memang body ini yang bener-bener bisa dipakai dan mengakomodir. Nah, terus ini saya lihat beberapa detail ya. Ini apa ini? Auto ini. Oh ini yang untuk yang wins. Jadi kalau pakai wins dia untuk recovery. Kalau mobilnya terbalik, ini di wins tarik. Oh, buat pin strappingnya dia. Iya. Oke. Nah, buat kalian semua, jadi mobil ini tuh detailnya banyak banget ya. Kenapa kok ada baut? Kenapa ada shackle? Ya, kenapa kok ada ban serep, ada tali panjang? Itu nanti kalau kalian main bener-bener di lapangan, semua barang ini tuh kepake buat kalian sendiri. Buat nolongin orang boleh nggak? Iya. Buat nolongin orang. Jadi ini itu adalah sebuah standar minimum ya mobil rally competition, mobil adventure competition itu harusnya seperti ini. Jadi segala poin menurut saya nih ya dipertimbangkan dengan cukup baik ya. Terus ada aturan visible non visible nggak di? Harus tertutup. Oh, harus Iya. tertutup. Nah, Jadi tidak boleh lubang dari atas. Jadi buat kalian semua itu tadi ya, jadi supaya kalian nggak salah kenapa tertutup, kenapa terbuka. Nah, yang unik dalam regulasi RC competition ini adalah beberapa part itu harus ada, seperti Fender harus bannya tidak boleh keluar dari setengah. nggak boleh keluar dari setengah, terus harus ada spion. Dan buat kalian semua, kalau memilih body, hard body ya, itu upayakan yang seslim mungkin ya. Iya, untuk competition ya. Ya, sehingga kalau kompetisi itu kan ada gate ya, ada gapura ya, ada garis, itu nggak boleh sampai kesentuh, nggak boleh sampai keserempet, karena kalau keserempet itu akan mengurangi waktu ya, biasanya poin. Poinnya di bawah. Oke, jadi itu serba-serbi body. Jadi saya lihat ini sudah keren banget sob. Berapa lama bikinnya? Wah, ya tak lama lah. Nggak lama ya. Jadi buat kalian semua langsung aja jambri. Jadi ini tuh banyak rahasianya loh. Itu wins itu. Itu keren ini. Ini curang tapi legal ya. Betul ya? Curang tapi legal. Jadi ya butuh insinyur. Nah ini Itu nanti bisa saya bahas waktu long wheelbase pakai short wheelbase pakai full weight. siap. Jadi yang asli regulasi try. Siap. Jadi ini pun itu juga dipikir. Jadi ngerekatin hard body ini ke sasis itu juga harus penuh pertimbangan, karena kalau enggak Harus cepat, harus enggak lepas. betul, harus cepat, harus gampang ya Om ya. Capek kan buka pasang terus harus kuat karena apa? Karena ini itu akan Kelontang apa itu? jatuh, kelontang itu akan jatuh terpisah dan lain sebagainya. Ini butuh kekuatan, dan pada saat winching itu ya harus
nempel rapat, kalau enggak nanti dia bisa lepas. Kalau lepas kan konyol. Jadi seperti itu. Oh ya, itu tadi ada tambahnya untuk sasis, untuk bumper itu harus di sasis. Jadi tidak boleh di sini. Oh. Tidak boleh di body. Jadi bumper harus benar-benar ikut sasis. Ini nanti ya? masih harus ada anunya, harus ada bumpernya. Oh, oke, siap. Oke. Sampai di body kita clear, kita akan pindah ke kitnya sekarang. Ya ini kit. Orang bilang rig, orang bilang kit, orang bilang sasis, wis terserah. Bebas. Ini sasis. Kalau enggak bilang ini sasis apa kit apa rig? Kit, rig, sasis, ya Bebas, terserah. ya. Jadi ini unik ya. Jadi sasis ini OGL baru beli dan baru buat. Nah kebetulan saya juga dikasih satu. Karena ini itu kalau dipikir ya, ini itu murah tapi nggak murahan ya Om ya? Iya. Jadi banyak teknologi ya. Kemarin itu kita sempat bertelepon, kita ngobrol. Om GL cerita, kan lagi bikin satu kit ini dapat sasis dari Cina murah. Buat kalian semua yang mau beli nanti bisa ada linknya ya. Nah, Jadi murah. Pertanyaan saya cuma satu. Dinamonya depan apa belakang Om? iya. Om GL bilang dinamonya depan. Terus saya tanya transfernya reverse atau tidak reverse Om? Bebas, mau reverse mau enggak. Serius Om? Iya. Clearance tengahnya bersih Om. Bersih, bisa buat interior. Ini bisa dijelasin. Kalau Ya. yang tengah itu reverse, kalau yang situnya. Akhirnya ya saya mau. Nah ini penampakannya. Jadi ini rencananya dibuat lomba ya Om? Iya. Itu tanggal 26 Juni mungkin. Menang apa kalah? Iya, tahu. Kira-kira? Kalau Om GL itu sudah sering menang. Menang itu hal biasa. Tapi memuaskan ini Om ya? Iya, bagus. Kemarin saya tes drive di Gabuda, Alas Gabuda. Alas Gabuda Surabaya. Ternyata ya apa ya? Klon ini enggak mengecewakan gitu dengan harganya yang menurut saya sudah low price. Low price. Jadi klon, maksudnya klon itu tiruan iyalah. Jadi ini itu kalau kita lihat ya, kalau menurut saya nih Om, ini tuh niru Axial. Ah gitu, iya mungkin aksial, enggak ada yang planeter. Nah, Axial, frame-nya aksial. tapi base-nya KYX. Iya. Jadi gini ceritanya, ya kalau salah tolong dikoreksi ya. Ada sebuah merek namanya Axial. Axial ini didukung oleh beberapa AM itu aftermarket. Salah satunya itu KYX, sebutlah KYX. KYX itu bikin spare part-nya Axial yang metal-metal. Somehow KYX ini juga punya kit sendiri. Nah, nama kit yang KYX terakhir adalah V8. Jadi dia itu adalah aksial, tapi dinamonya di depan. Sedangkan aksial itu tidak ada yang dinamonya di depan. Gladiator pun dinamo pernah ya? Nggak tahu. Gladiator nggak ngerti. Iya. Nggak ada yang dinamanya di depan. Base mereka adalah SCX 2 ya. Jadi base mereka itu adalah SCX 2. SX1, SX2 itu frame-nya sama persis. Betul. Cuman beda lubang-lubangnya. Nah, ini keistimewaannya frame aksial, dia narrow. Jadi tengahnya lebar, kemudian mengecil, depannya mengecil lagi. Jadi belakang sama depan ini mengecil. Yang depan ini fungsinya supaya beloknya ini bisa habis, nggak kena frame. Nero itu kalau kalian mau bayangin Nero itu kayak ikan koi. Kayak kecil lagi gitu ya Bang. Kemudian dia istimewanya flex, lebih flex. Nah, ini adalah beberapa yang bisa kita lihat ya. Jadi dinamo depan. Nah, ini adalah transfer case. Nah, transfer case ini unik banget. Kenapa kok bilang unik? Karena di sini ini transfer case multi talenta. Waduh, apalagi Pendek. Jadi ini yang pertama ya, ininya pendek. Jadi pakai interior body enak, free, gampang. Yang kedua, transfer case ini menjawab kebutuhan orang yang mau reverse, mau enggak lah, mau model kayak apa semua bisa. Karena kalau kita lihat di sini outputnya lengkap, tinggal ngerubah. Kalaupun nggak dirubah, pindahin aja. Jadi ini kit yang mungkin insinyurnya ini males ya kalau
dibuat terus ada debat kok Iya. gini kok gitu, akhirnya dibikinkan gini lah. Jadi worth it banget. Nah, ini ada karet ini Om. Ini kalau saya nggak pernah tahu ini. Ini karet buat apa? Ganjalnya body yang Oh. lubrikan. Jadi cuman dibuat ganjel supaya Saya nggak ada kotak. supaya nggak goyah. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut saya sih ini dalam pembeliannya sudah dapat seperti ini ya, tanpa kardan. Jadi menurut saya Masa worth it backup, banget. jadi hanya frame aja itu mungkin ada barang. Itu. Pembeliannya ini. Wah, ini punya saya. Kasih sama Om Gel. Jadi Ini aja. dari sini diisi jadi gini. Apa aja yang diisi ya? Bisa kita lihat satu-satu ya. Yang diisi itu mulai dari dinamo, lalu elektrik. Pinnya sudah. Oh, ini pinion untuk Untuk konektörnya. dinamo depannya. Ya. Oke, motor. Nah, penggunaan kata dinamo itu sebenarnya salah, Sob. Betul ya? Motor. Yang betul itu motor. Jadi ini kitnya lah. Jadi ada panhard. Jadi support panhard. Jadi nanti rencananya yang saya pakai di sini itu beda sama Om GL. Kalau Om GL kan hobinya dia nggak suka portal. Kalau saya nanti ini jadi SC3 kalau. Iya. Nanti ada kader SC3. Iya. Bodinya nanti Range Rover. Nah, kembali lagi ke kit ini ya. Ini pakai motor apa ini? Bukaan ya, apa yang nggak tahu. Austar tahu lah. Berapa T? 21. 21 T. Nah, buat kalian semua, semakin Itu 23, sorry. 23. Buat kalian semua, semakin kecil T-nya, semakin cepat motornya, Torsinya kurang. semakin torsinya kurang. Lah terus kalau ada yang tanya, "Dah, kok pakai motor speed?" Nah, buat kalian yang tanya itu tusun, tahu tusun, kecepatan. Kenapa? Om GL pakai ini sudah mikir, kenapa? Karena ini pakai planetary. Apa itu planetary? Planetary itu sistem Gearbox ya. gearbox ya, jadi pakai 2 gear ya. Tiga gear Sama pinion. sama pinion tengah. Jadi dalam Torsinya dalam itu. teorinya benda itu menggunakan 3 buah gear termasuk pinion. Dalam prakteknya apa yang terjadi? Semakin banyak gear mereduksi kecepatan iya, tetapi dia itu lebih smooth dan lebih dapat di torsi. Jadi dia itu lebih, kalau bahasa Surabaya itu geremet itu lebih banyak putaran roda itu semakin perlahan ya. Iya. Tetapi dia nggak kehilangan daya untuk naik karena rasionya memang rasio crawling. Dan juga dia itu punya keistimewaan karena gearnya dia itu banyak, otomatis putarannya banyak. Karena putarannya banyak, dia itu lebih smooth, lebih halus. Sehingga kalau halus itu, kalau nanjak itu bisa kayak siput gitu. Siput ya. Siput lagi. Turunnya juga halus. Ada kerugiannya kalau pakai planetary tidak bisa untuk competition kalau speednya kurang. Karena dia nggak bisa Nggak bisa jumping ya. nggak bisa di sentek motor. Disentek itu dikontanin. Iya. Dikontanin, jadi ngeredit. Bukan gitu ya. Dari sebab itu T-nya saya turunin. Nah, Jadi bagaimana membuat kontan? Diturunkan T-nya. Jadi kalau kurang kenceng lagi, ya turunin lagi. Tapi panas. tapi 2-3 T di kit ini cukup ya? Cukup bagus. Cukup bagus. Jadi Jadi no winds pun dia bisa Masih oke. lewatin lompat-lompat gitu masih bisa. obstacle udah bisa lewat semua. Lompat-lompat gitu masih bisa. Lompat. Masih bisa. Nah, itu tadi dari segi motor, dari segi planetary gearbox sudah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat berikutnya itu servo. Jadi servo yang dipakai ini servo 20 kilo. Sering servo 20 kilo ini sudah cukup banget untuk hard body pas pemula ini. Sudah oke. Sudah oke ya. Jadi kalau kalian tanya berapa kilo servonya, ya servo itu menentukan bukan beratnya ini di kilo, bukan. Ada hubungannya sama berat itu ada. Jadi Mengirit biaya. mengirit biaya kalau pakai yang gini ya. Kalau pakai yang ada tulisannya power HD itu ya agak gimana gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kelas ini itu diciptakan untuk RC di bawah harga 10 juta ya. Oh, jauh di bawah. Jauh ya. Ini servonya saya ambil di PS7. PS7. Update. Ini murah ini. DS berapa? Itu ada di PS7.
DS berapa nggak tahu. Murah, bagus, speednya juga tinggi, waterproof. Nah, Yang pro ya. Jadi itu yang penting, waterproof. Kenapa ya? Karena ini masih masuk air ya. Terus yang kedua ISC. Nah, ini kenapa ISC-nya ada dua? Ada 1060, ada 1080. Ini karena saya pertama nyoba untuk ISC-nya ini saya pakai yang cloning. Jadi saya menghemat biaya untuk pemula. Saya tidak pakai 1080, saya pakai 1060. Ternyata panas dengan planetary, dengan T23 dia panas. Nah ini rencana tidak saya lepas, mau saya pakai untuk winch. Kalau besok memerlukan winch, pakai servo dengan ISC 1060. Kalau saya pakai winch, saya itu cuma pakai bor servo 360. Maksudnya? Jadi servonya beli jadi. Sorry kok servo. Winch ya. Winch itu saya cuma pakai box ISC 360. 360 itu apa? Jadi gini, buat kalian semua yang tanya ya, kenapa kok beberapa kit saya itu ada winch tapi nggak ada modulnya. Oh iya. Jadi winch itu kan kerekannya di depan. Ini adalah alat pemerintahnya kan? Iya. Nah, sebagai modul. Jadi ini hanya digunakan sebagai modul. Kalau saya itu beli servo 360. Servo 360 itu kan potensinya unreversal. Iya. Ya, cuman kiri dan kanan. Maksudnya itu puterannya. Dia cuma ngertinya begini atau begini. Iya. Nah, saya lepasin untuk PCB-nya itu ya. Saya ambil, saya waterproof, lalu saya masukin langsung ke winch. Channelingnya ya satu. Channelingnya pakai channeling yang ada potensi netral. Iya sama. Nah, saya pakai itu. Jadi buat kalian semua yang pernah tanya ke kita waktu dulu kita sempat buka-bukaan itu kan mana modul winch-nya. Jadi modul winch-nya itu 2 cm setipis ini. Itu menarik. Jadi itu juga bisa dipakai untuk menghemat biaya ya. Iya. Tapi kalau kalian nggak consider dengan biaya ya beli winch RC 7. Apa namanya? Winch RC 4WD ya. Nah, ini untuk kenapa saya pakai untuk servo pakai ESC 1060 karena dia bisa 3S. Kalau yang itu mungkin 3S terbakar untuk modulnya. Enggak. Saya pakai 3S juga. Oke. Cuman nggak tahu ya kekuatan ya. Kekuatan modul itu kan juga menentukan. Jadi ya sama-sama meriset lah. Jadi ini akhirnya yang ESC-nya nggak bisa diirit harganya. Saya pakai 1080. 1080 kan juga cukup terjangkau ya hari ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah ISC Hobby Quick Run 1080. Buat kalian semua yang tanya, apa kelebihannya 1080? Apakah boleh menggunakan 3S atau tidak? Boleh. Jadi buat kompetisi ya, boleh. Kemudian yang lebih menonjol untuk 1080 dia bisa di set up ya? Di set up untuk program ada program untuk drag brake, untuk macam-macam Pak. Bisa. Betul banget. Jadi untuk setupnya itu kalau kalian beli ISC ini harganya itu 600-an ya, 600-700-an. Itu sudah dapat program cardnya. Jadi kalau kita lihat orang RC ISC 1080 support 3S program card waterproof itu udah wis murah ya. Murah bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi ini rig ini saya desain semurah mungkin. Semurah mungkin itu maksudnya untuk pemula supaya bisa ikut competition itu nggak perlu yang lebih mahal dari yang bisa. Oke, nah pertanyaan lagi Om, kenapa ini skoknya kok miring ke depan gitu? Karena saya pakai body Comanche, ininya nggak bisa ke atas. Itu pertama. Kedua, untuk supaya shockbreaker ini soft, karena belakang beban belakang ini saya hilangi semua, saya pindah ke depan. Baterai juga di sini? Baterai di sini. Oh di sini. Nah, ini baterai. Jadi semua beban di depan. Oke. Jadi kenapa ini skoknya dimajuin? Karena bodi yang dipergunakan oleh Om GL ini adalah bodi Comanche. Bodi Comanche itu bodi pickup. Jadi dia open cap ini ya. Top sini. Terus Rubicon juga sama ya. Iya. Ini open cap juga. Nah, umumnya
anak-anak itu biasa ngebolongin bodinya, jadi skopnya keluar. Tapi kalau builder yang bener, genjangnya juga diginiin. Jadi yang betul itu ditidurin ya. Tidur itu fungsinya supaya tidak mentok. Kedua, dia lebih soft, jadi lebih empuk. Kalau yang depan lebih keras. Untuk kompetisi gini masih sah-sah saja. Iya, Masih oke ya. ini bagus untuk kompetisi. Dari saya coba ya. Kalau kita nggak pakai ini ya, nggak pakai arm ini, kita langsung masukin di sini pun juga boleh kan? Nggak bisa, nggak nututi travelnya. Oh, karena pertimbangan travel. Jadi mentok. Tapi kalau kita dapat itu juga nggak bisa. Oke. Tapi kalau kita dapat skop yang travelnya sampai, boleh nggak ditempelin di sini? Boleh. Ini masih sah di kompetisi? Bisa. 5 cm, 6 cm, pakai punyanya Tamiya. Saya yang satunya pakai sobekannya Tamiya XV. Ya, Tamiya Rally itu ya. Nah, jadi ini sobat, kalau kalian pengen tahu konsepnya, jelas di sini ya. Jadi di sini itu disajikan dengan cukup baik, jadi cukup detail banget. Ini adalah kit entry level untuk yang competition ya. Jadi kenapa serba-serbinya dibuat seperti ini, itu semua sudah cukup dengan alasan. Ini kalau boleh saya tafsir ya Om, harga ini 1,5 juta. 1,5 juta Plus minus ya? ya, terus 200.000. 1.700.000. Sobekan 1,390. Axel Ya. Tuning juga. jadi 1.700.000, 1.3 berarti 3 juta. Oh, bukan 1,3, 1,415 plus ongkos kirim. 3.200.000. Jadi rangka Axel 3.200.000. Terus Link Opel. ya, link couple sampai berapa kira-kira? Opel link 300-an ya 300. 3,5 juta. Couple Opel udah berapa? 400 mungkin. 4 juta. Jadi sampai di sini 4 juta. Terus Motor motor 200-300 ribu ya. Anggap aja motor sama servo ini ya, sama servo ini 500.000 ya. Ya. 4,5 juta. Terus ISC 600.000. 5,1. Ban velg berapa? Biasa aja, ban velg normal 1 juta. 1 juta. 5,1, 6,1. Ada lagi hard body 1.200.000 ya. 1 juta. 1 juta ya. 6,1 tadi ya. Berarti 7,1. Ada lagi baterai remote. Baterai sama remote. 7,1 baterai paling ya sekitar 400-500an. Remote-nya pakai harga berapa? Yang biasa aja ya. 500.000. Sejuta lah ya kalau sama baterai berarti ya. Jadi 6,1, 7,1 berarti 8,1 ya. 8,1 tambah lagi 500.000 charger. Oh iya, charger kan sudah punya. Kalau yang mau beli ya. Nanti 8.600.000 bisa ikut kompetisi. Sebenarnya angkanya ya nggak terlalu mahal ya. Iya. Bener nggak sih? Masih terjangkau ya? Kalau untuk kompetisi biasanya ya minimum 15 juta ya. Iya. Kalau untuk yang pro ya. Ya sama seperti itu. Jadi ya kalaupun kalian bilang gila aja kamu bilang 8 juta berapa tadi? 8,5 ya? 86. 86 itu murah ya Sultan loh. 8.600.000 itu kalau beli RTR loh, jadi ready to run, ready to race, terserah. Dapatnya apa sih? Sial. Gladiator? Tapi Plastik, gladiator keren ya. Tapi belum ada baterai. Ya. Itu kan ARTR, belum ada charger. Ya kalau kalian turunkan ke SCX itu kan 3 ya, turunkan ke SCX 2. Turunkan ke SCX 2 ya dapat lah gitu. Tapi itu plastik semua. Plastik. Itu ada nggak kompetisinya? Ya ada ya kalau standar pabrik ya. Tapi ya ada, tapi enggak
bisa, harus modifikasi lagi. Modifikasinya nanti loncat lagi ya. Nah, kalau kalian mengikuti jejak ini, menurut saya sih pribadi ya saya memang bukan orang kompetisi, tapi ini sudah pet yang baik. Kalian nggak overspending. Paling masalah ini akan muncul ketika mau naik kelas pakai wings. Iya. Betul ya, itu yang ngerokok uang lagi. Tapi ya, Tapi wings ada yang murah juga. wings juga ada yang murah. 200. Boleh nggak Om kalau itu dipakai buat kompetisi? Boleh. Oh, jadi yang menyebutkan harus menggunakan satu merek wings itu nggak selalu berarti? Enggak. Oh. Jadi pokoknya harus sophisticated. Harus lebih gitu. Jadi wingsnya itu Tapi yang sekarang, regulasi yang sekarang dimudahkan bisa buat sendiri wingsnya. oh boleh juga dari servo itu boleh. Oh jadi wings itu kalau dulu itu kan harus pakai wings apa itu yang RT4 itu 18 juga berapa itu? Tahu. Ya, jadi itu ada wings khusus yang harus quick release lah. Ya. Ternyata enggak ya? Tidak. Oh, jadi buat kalian semua kompetisi itu tidak terlalu mengikat kalau menurut saya ya. Buat kompetisi ini sudah the best choice. Jadi nggak ada salahnya ini. Buat naik kelas juga masih oke. Tinggal tambah wings depan belakang ya. Iya. Ini sudah oke banget. Menurut saya dari 1 sampai 10 untuk harga segitu tadi ya. Nilai kit ini 9. Karena tidak salah jalur ya. Jadi bangunnya itu benar-benar dipikir, nggak buang uang. Jadi kalian nggak akan overspending. Jadi nggak akan ada yang bilang, oh kamu salah pakai ini. Itu hampir nggak ada. Ya kalau ada yang bilang kamu salah pakai ini, dia pakai yang lebih baik, tapi dia rela untuk keluar uang lebih banyak, ya sah. Sultan kan bebas ya Om ya. Iya. Tapi kalau kita Kalau ngikutin lebih murah lagi sulit untuk competition. ya, Protol, ngirit ngorot. iya benar. Jajan kalau kata anak Jakarta jajannya kebanyakan. Oke sob, jadi inilah segmen low entry untuk turnamen ya. Jadi untuk bener-bener competition level low entry. Jadi menarik sekali. Jadi ada yang berbeda dari RC pada umumnya di tingkat detail ya Om. Kira-kira ada pesan-pesan Om buat orang yang mau ikut kompetisi, apa yang harus Ya, dilakukan? jangan segan-segan untuk ikut competition supaya lebih greget main tingnya. Greget ya. Cloring atau apa dan tapi kalau competition kalau dipakai cloring sudah oke banget. Kalau untuk crawler dipakai competition ya banyak lontangnya. Betul. Jadi kalau yang disebut competition otomatis dia itu mampu menaklukkan segala obstacle. Iya. Nah, kalau hanya untuk dibuat CR, CR itu apa ya singkatannya ya? Country road ya. Jadi kalau anak RC bilang CR-an. CR-an itu bukan ecek-ecek ya, tapi CR-an itu ya setengah-setengah kita itu ngobrol, mainnya nggak terlalu konsentrasi, mabar sama teman-teman. Itu ya sudah cocok banget, apalagi kalau sudah spek kompetisi ya. Jadi bisa diupayakan untuk main dengan lebih enak. Nah tapi ada pertanyaan, kenapa kok kita nggak pakai spek kompetisi dibuat main film? Ya jelas bukan tempatnya ya. Jadi kalau kalian kiblatnya main RC itu ada dua kalau saya. Beda lagi untuk rig competition sama rig CR-an seperti Ivan. Rig competition diusahakan ground clearance serendah mungkin. Jadi mentok badan semua. No, jadi low travel ya? Iya. Jadi low travel. Jadi ya untuk obstacle yaitu bisa dilontarkan. bisa dilompatkan. Jadi buat kalian semua itu mobil ini harus, ya ini sudah bener ya, harus planetary, harus terendah. Iya. Clear. Jadi nggak ada masalah, mobil ini bisa lambat, bisa lompat. Masuk akal. Nah, kalau kita bikin film, mobil itu harus realistis, jarak ground clearance ban ini harus tinggi supaya movement itu kelihatan. Ini travelnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Supaya kalau miring Nggak gampang kelontok. Karena kalau mobil-mobil yang kita pakai itu travelnya tinggi-tinggi itu sangat mudah jatuh. Nah kalau ada yang nanya, lah kok di filmnya nggak jatuh ya? Kalian nonton BTS-nya, betul?
Iya, itu yang megangin buahnya itu, takut jatuh. Iya. Oke sob, sampai di sini. Oke. Kalian yang semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, tulis kolom komen kalian mau tanya apa di sini dan semua pertanyaan pasti akan kami jawab. Sampai ketemu di episode berikutnya, and bye. Bye-bye.